Halo, selamat pagi. Nama saya Wahyu Febrianto Nugroho. Saya adalah mahasiswa Universitas Duta Bangsa Surakarta, jurusan Sistem Informasi kelas C 2016. Saat ini saya akan memberikan tutorial menggunakan aplikasi yang sudah saya buat untuk laporan skripsi dengan judul Aplikasi Stokadia PT Sarjana Generasi Merdeka berbasis web. Aplikasi ini masih dioperasikan melalui localhost. Jadi, pertama yang akan kita lakukan adalah membuka aplikasi SendPB. Kemudian kita klik tombol Start untuk pilihan Apache dan juga MySQL. Setelah itu, kita buka browser kita, kemudian kita ketikkan localhost / nama folder yang kita simpan di htdoc. Inilah tampilan login aplikasi yang sudah saya buat. Sebelum masuk ke menu utama, pertama kita coba memasukkan username dan juga password yang salah. Apakah masih bisa masuk ke menu utama atau tidak? Muncul message box yang menyatakan username dan password salah. Maka kita akan dipaksa kembali untuk memasukkan username dan juga password yang benar. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pada aplikasi yang saya buat ini, memiliki 3 akses, yaitu staf gudang sebagai admin, SPG dan juga tim leader sebagai user. Karena memiliki 3 akses, tentunya tampilan pada menu aplikasi yang saya buat ini akan berbeda-beda. Pertama, kita akan masuk sebagai admin, yaitu staf gudang. Jadi, mari kita masukkan username dan password yang benar kali ini. Ini adalah tampilan yang dimiliki oleh staf gudang. Di sini ada beberapa menu, yaitu dashboard, transaksi masuk, transaksi keluar, konfirmasi transaksi. Di data master ada hadiah, user, di laporan ada stok hadiah, laporan transaksi masuk, dan juga transaksi keluar. Pertama kita akan bahas tentang menu dashboard. Pada menu dashboard, di sini ada 3 bagian, yaitu dashboard, transaksi order hari ini, dan juga informasi stok. Untuk dashboard di sini ditampilkan ada beberapa status pemesanan, yaitu transaksi dikonfirmasi, transaksi order, transaksi delivered, dan juga transaksi ditolak. Setiap user memiliki tampilan dashboard seperti ini, tapi untuk status transaksi seperti ini akan berbeda-beda setiap usernya. Kemudian kita membahas transaksi order hari ini. Jadi ini adalah transaksi order yang terekam atau terrecord pada hari ini saja. Apabila besok, ini semua akan kembali dari awal. Untuk informasi stok, di sini akan ditampilkan stok hadiah yang persediaannya kurang dari 10. Apabila persediaannya antara 1 sampai 9, itu nanti akan berwarna kuning. Sedangkan apabila stoknya habis, akan berwarna merah. Ini adalah tampilan dashboard dari staf gudang. Kemudian kita akan masuk ke bagian transaksi, yaitu transaksi masuk. Ini adalah tampilan dari transaksi masuk, data transaksi masuk. Di sini ada 2 bagian, yaitu tombol tambah hadiah dan juga tabel preview. Pertama kita akan bahas tentang tambah hadiah. Mari kita klik tombol hadiah. Kemudian kita akan beralih ke tampilan tambah transaksi masuk. Pada tampilan tambah transaksi masuk, di sini ada 3 keterangan, yaitu jenis transaksi, kode user, dan juga total item. Pada tampilan ini, total item bila kita isi 1, maka di keranjang ini akan memberikan 2 pilihan, yaitu mengisi nama hadiah dan juga jumlah. Di sini ada pilihan dari nama-nama hadiah. Pilihan dari nama-nama hadiah ini nanti akan ditambahkan pada data master hadiah. Nanti akan saya bahas lebih lanjut, lebih detailnya. Kita kembali lagi ke tambah transaksi terlebih dahulu. Di sini ada total item dan juga jumlah. Perbedaan dari total item dan juga jumlah ini, apabila jenis barangnya itu ada 2, maka di sini akan menampilkan 2 jenis hadiah tersebut. Sedangkan jumlah ini adalah jumlah dari hadiah yang akan kita tambahkan. Misal, kita akan menambahkan tenda generasi maju. Ini kita akan menambahkan menjadi 20.
Sedangkan yang satunya kita tambahkan Landsbox Soya. Kita tambahkan di sini menjadi 30. Kemudian kita klik tombol simpan transaksi, kemudian oke. Maka kita akan beralih ke tampilan data transaksi masuk. Hasil dari proses yang kita lakukan pada tambah tadi bisa kita lihat di tabel preview ini. Pada tabel preview ini terdapat keterangan kode transaksi, tanggal dan jam transaksi, kode user, total item, status, dan juga action. Kita dapat mengurutkan sesuai yang kita inginkan. Kalau saya ingin mengurutkan dari tanggal dan jam transaksi, kita dari jam ini ya, jam 9 ya. Kita sudah mendapatkan 2 item. Untuk melihat detailnya, kita bisa melihat di kolom action, itu ada 2 pilihan ya, dan juga hapus. Kita ingin melihat detail transaksi tadi, kita bisa klik tombol lihat. Kemudian kita akan beralih ke preview transaksi masuk. Di sini terdapat keterangan dari proses yang kita lakukan di tambah hadiah tadi. Kita tadi telah menambah tanda generasi maju yang berjumlah 20 juga, dan juga Landsbox Soya berjumlah 30. Kemudian kita kembali lagi. Jadi ini adalah tampilan dari data transaksi masuk. Kemudian kita akan bahas menu transaksi keluar. Ini adalah tampilan dari data transaksi keluar. Di sini juga ada dua keterangan ya, dua pilihan, tombol tambah dan juga tabel preview. Di sini tampilannya hampir sama sih seperti transaksi masuk, cuma perbedaannya nanti di action ini. Tapi sebelumnya kita bahas di tambah transaksi keluar dulu saja ya. Jadi di sini hampir sama juga tampilannya seperti ketika kita tambah transaksi masuk tadi. Cuma perbedaan di sini apabila kita tambah, jadi jumlah dari hadiah yang ada nanti akan berkurang. Misal kita ketik ini kita pilih Landsbox Soya, tadi ada 37 ya. Totalnya ada 37 buah, kita ambil 17 buah. Kita simpan transaksi, kita oke. Maka kita beralih ke tampilan data transaksi keluar. Kita urutkan dari yang terbaru. Ini statusnya masih order ya. Nanti bisa dicek di konfirmasi transaksi bahwa di status transaksi order ini nanti akan berubah menjadi status yang akan dikonfirmasi di menu konfirmasi transaksi. Kemudian kita akan membahas tentang tabel preview. Di tabel preview ini juga ada kolom kode transaksi, tanggal dan jam transaksi, kode user, total item, status, dan juga action. Untuk status di sini ada 5 macam. Ada 5 macam status, yaitu order, konfirmasi, delivered, tolak, dan juga status masuk. Status masuk itu di ini, transaksi masuk. Status yang ada di sini nanti akan menentukan keterangan di dalam dashboard ini. Jadi dashboard ini nanti akan menyesuaikan keterangan yang ada di status di sini yang sudah kita lakukan. Kita tadi statusnya order ya. Nanti kita bisa cek di konfirmasi transaksi. Oh ya, saya akan menjelaskan. Di sini ada status konfirmasi. Status konfirmasi ini berguna ketika pesanan kita sudah diterima oleh staf gudang dan telah dikonfirmasi, berarti barang itu nanti kan dikirim. Di sini statusnya konfirmasi. Ketika barang itu sampai dan kita cek sudah sesuai dengan pesanan kita bisa mengklik delivered. Maka statusnya nanti akan berubah menjadi delivered. Dari konfirmasi menjadi delivered. Seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke konfirmasi transaksi. Pada tampilan data transaksi konfirmasi transaksi, di sini ada data transaksi keluar. Di sini hanya ada preview. Kita coba cek yang pemesanan kita tadi ya. Kita urutkan ini ya. Ini ada transaksi order ya. Kita ada 3 sudah pesan. Ini masih status order. Lalu apabila kita ingin mengkonfirmasi pesanan, kita bisa klik tombol konfirmasi. Jika kita klik tombol konfirmasi transaksi, maka kita akan beralih ke tampilan preview transaksi keluar. Pada tampilan preview transaksi keluar, di sini ada keterangan cek stok. Apabila
Di sini ada tombol OK, berarti dari permintaan 17, stoknya masih 37, berarti itu masih bisa melakukan pemesanan. Apabila jumlah permintaan itu 38, sedangkan di sini stoknya 37, nanti di sini akan menjadi status not OK. Jadi kita bisa otomatis menolak pesanan. Sedangkan ini kan OK dan jumlah dari permintaannya masih bisa diterima, kita klik konfirmasi. Kita akan beralih ke tampilan yang tadi. Sekarang statusnya menjadi konfirmasi. Status di sini konfirmasi akan dikonfirmasi di transaksi keluar di sini. Nah, ini konfirmasi ketika barang yang dikirim sudah kita terima sesuai dengan pesanan seperti tadi, kita bisa mengklik delivered. Maka status konfirmasi berubah menjadi delivered. Seperti ini. Jadi cukup jelas ya fungsi dari konfirmasi transaksi ini. Oh ya, dan juga konfirmasi transaksi ini hanya bisa diakses oleh staf gudang. Sedangkan untuk user lainnya, tampilannya tidak akan menunjukkan konfirmasi transaksi. Sekarang kita akan beralih ke data master hadiah. Kita klik hadiah. Di sini ada tampilan tombol tambah hadiah dan juga tabel preview. Untuk tambah hadiah, jika kita klik tombol tersebut, kita akan beralih ke tambah hadiah, tampilan tambah hadiah. Di sini ada keterangan detail, nama hadiah, stok, dan juga keterangan. Untuk di sini kita hanya bisa mengedit nama hadiah dan juga keterangan. Untuk stok di sini hanya bisa kita tambahkan pada transaksi masuk. Jadi data master hadiah ini kita hanya bisa menambahkan nama hadiah dan juga keterangan. Sedangkan untuk jumlah stok kita hanya bisa menambahkan di transaksi masuk. Kenapa? Karena setiap tambah jumlah itu biar transaksinya itu terekam, jadi bisa dipantau seperti itu. Mari kita coba tambahkan ya. Semisal kita mau tambah timbangan gitu, timbangan anak generasi maju. Untuk pembeliannya, pembelian SGM Explore 1 plus 3 plus 5 plus 3 kali 900 gram. Coba kita tambah dia. Datanya nanti akan terupdate pada tabel preview ini. Kita bisa cek di timbangan anak generasi maju ini ya. Ini untuk stoknya masih kosong, nanti kita bisa isi ke transaksi masuk. Kita bahas ini dulu. Di sini ada field atau column action yang berisi tombol edit dan juga hapus. Saya akan mencoba untuk mengedit semisal ada tulisan yang salah di sini ya. Misalnya ini kan pembelian 3, kita ganti pembelian 4. Kita bisa edit, kita beralih ke tampilan edit tadi ya. Di sini ada kode hadiah, nama hadiah, stok, dan juga keterangan. Di sini saya akan mengganti di keterangannya. Ini pembelian 3, saya ganti menjadi pembelian 4 kali 900. Jika sudah sesuai, kita klik tombol edit, maka data tersebut akan diupdate. Ini sudah menjadi 4 ya. Sekarang kita akan mencoba menambahkan stok pada timbangan anak generasi maju. Kita masuk ke transaksi masuk, kita tambah. Kemudian total item kita jadikan 1, kita pilih hadiah timbangan anak generasi maju. Misal kita tambah jumlahnya menjadi 40 gitu ya. Kita simpan transaksi, kemudian kita klik OK. Kita cek ya di data master hadiah, apakah sudah berubah jumlah stoknya. Timbangan anak generasi maju menjadi 40. Jadi nggak ada error ya. Dan semisal kita ingin menghapus data hadiah yang di sini, kita bisa klik tombol hapus. Semisal kita ingin menghapus ini sepeda anak generasi maju ini ya, misal kita hapus, kita OK, maka data itu akan terhapus dari database. Udah hilang ya, ada error. Kemudian kita akan beralih ke tampilan menu user. Di sini tampilan data user, juga ada tombol tambah dan juga tabel preview. Pertama kita coba untuk pencet
tombol tambah hadiah. Di sini akan beralih ke tampilan tambah user. Terdapat keterangan di detail nama lengkap, username, password, dan juga jabatan. Di sini saya akan mencoba menambahkan user baru. Kita coba semisal namanya Indah. Indah Ayu. Untuk username ketika dia login, kita ketik Indah Ayu. Untuk password kita isi, kemudian jabatannya kan dia SPG, jadi kita klik SPG, kemudian kita klik tombol hadiah juga sudah sesuai, kita klik OK. Di sini pada tabel preview akan mengupdate data terbaru seperti ini, Indah Ayu. Untuk password ini saya sembunyikan supaya tidak terlihat, dan jabatannya SPG. Ini sudah benar ya, nggak ada yang error. Nanti bisa kita coba untuk akses pada tampilan khusus untuk SPG Indah Ayu ini. Kemudian kita akan beralih ke menu stok hadiah. Menu stok hadiah ini nanti bisa diakses oleh tim leader. Tim leader itu sebagai pimpinan di sini. Pada menu stok hadiah di sini ada detail yang urut berdasarkan. Jadi ketika tim leader itu membutuhkan sebuah laporan, tim leader itu bisa mengurutkan laporan tersebut berdasarkan kode hadiah, nama hadiah, atau stok. Bisa kita urutkan berdasarkan kode hadiah saja ya. Kita preview. Nah, di sini terdapat detail-detail hadiah yang ada di database. Jika ingin mencetak, tim leader bisa mengklik tombol cetak PDF. Nah, maka ini tim leader akan bisa mendownload. Misal kita kasihkan di sini hadiah terbaru. Kita save. Jadi sebelum mendownload, kita akan diberikan tampilan untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kita coba buka, kita lihat tampilannya apakah sama. Ini by PDF ya. Seperti ini tampilan dari download stok. Kemudian kita akan melanjutkan membahas menu yang lain. Kita akan beralih ke menu transaksi masuk. Di laporan transaksi masuk, di sini ada keterangan urut berdasarkan dan juga tanggal. Kita bisa mengurutkan berdasarkan kode transaksi, tanggal transaksi, kode user, total item maupun status. Kita bisa urutkan berdasarkan kode transaksi saja ya. Untuk tanggalnya kita ambil pada tanggal ini. Ini tanggal 19 ya. Kita misal minta dari tanggal 12 hingga tanggal 19 ini. Kita cek dulu preview. Seperti ini. Oh, nggak ada, cuma 7 transaksi saja. Kita cetak PDF. Kita akan diberikan tampilan sebelum mendownload. Ini ada 7 item, kemudian kita klik download. Masih masuk terbaru. Ini saya beri tema terbaru biar nggak tercampur sama yang lama. Sini kita cek ya apakah benar. Ini seperti ini juga sama ya, nggak terjadi error. Kemudian kita cek untuk yang terakhir ini transaksi keluar. Pada laporan transaksi keluar di sini ada urut berdasarkan dan juga angka. Ini hampir sama ya sama laporan transaksi masuk. Bisa kita urutkan berdasarkan ini kode transaksi, tanggal transaksi, kode user, total item maupun status. Ini juga bisa kita setting sesuai yang kita inginkan, yang tim leader nanti inginkan. Kita 19 hari ini. Oke, kita preview. Kita cetak PDF, klik tombol cetak PDF.
kita akan diberikan tampilan sebelum download. Ini ada 2 transaksi. Kemudian kita klik download. Ini terbaru. Kita save. Kita cek apakah sama dengan tampilannya. Oh, ini sama ya. Sebentar. Ini sama, ada 2 transaksi. Dari Verit. Ini adalah tampilan dari staf gudang. Sekarang mari kita coba melakukan login dari akses yang lainnya. Kita logout terlebih dahulu. Nah, kita kembali ke tampilan login. Sekarang kita masuk sebagai SPG. Indah Ayu. Kita klik login. Ini adalah tampilan dari SPG. Ayu ini sebagai SPG. Di sini ada 2 menu, dashboard dan juga transaksi keluar. Seperti yang saya jelaskan pada staf gudang tadi, pada menu dashboard ini terdapat status transaksi yang dilakukan oleh user tersebut. Sedangkan Indah ini kan baru terdaftar ya tadi ya. Jadi makanya di sini belum ada detail transaksi yang sudah dia lakukan, masih kosong. Dan di sini hadiah-hadiah yang terrecord yang di bawah 10 akan terrecord di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Berarti kalau ada hadiah di atas 10 persediaannya, maka nggak akan tampil di sini. Kita akan berada di transaksi keluar. Di sini kan Indah masih baru ya. Jadi dia belum memiliki detail transaksi yang sudah dia lakukan. Kita coba tambahkan 1 item aja. Coba kita tambahkan yang paling baru, kita tambahkan kaos timbangan ya. Timbangan anak SGM. Ini yang stoknya masih ya. Kita tambahkan, kita request pemesanan. Misal kita request 20. Ini kan 45 ya. Kita request 20. Kita oke. Nah, kita di sini statusnya order. Berarti pemesanan kita masih menunggu konfirmasi dari staf gudang. Kalau begitu kita coba login dari sini sebagai adminnya ya. Localhost skripsi. Oke. Ini adalah tampilan dari login. Kita ketik staf gudang di sini sebagai admin, masuk. Nah, di sini kita konfirmasi transaksi. Kita kesini sedikit ya. Di konfirmasi transaksi kita lihat cek yang terbaru. Ini ada order. Kita lihat dulu ya sebelum konfirmasi ya. Ini cek stok. Keluar. Ini kode usernya yang minta tadi 06. Status oke karena stoknya 45, jumlahnya cuma 20 ya. Masih bisa diproses. Kita klik konfirmasi. Kita oke. Nah, kita lihat di statusnya Indah tadi. Ini di refresh dulu ya. Nah, ini jadi konfirmasi. Dari order dikonfirmasi. Kemudian ketika sudah selesai, barang dikirim dan diterima sama Indahnya tadi, nanti di sini akan statusnya berubah menjadi delivered. Kita coba ya. Misal barangnya sudah sampai, kita cek dan barangnya sudah sesuai, kita klik delivered. Statusnya akan berubah jadi delivered. Sekarang kita coba dari tampilan adminnya. Pada tampilan admin, kan masih confirm ya. Coba kita refresh. Ini sudah jadi delivered. Jadi barang itu sudah sampai ke Indah dan dicek sudah sesuai pemesanan, dia klik konfirmasi dan di sini delivered dan di sini berubah menjadi delivered. Jadi nggak ada error ya, sudah sesuai. Ini adalah tampilan dari Indah Ayu sebagai SPG. Kita logout, kita beralih ke team leader. Untuk tim leader ini tampilannya kita lihat. Untuk tampilan tim leader di sini ada menu dashboard, laporan stok hadiah, laporan transaksi masuk dan juga laporan transaksi keluar.
Untuk dashboard dari tim leader ini sendiri, tim leader kan nggak bisa melakukan transaksi ya, dia hanya bisa melihat laporan stok hadiah, transaksi masuk, dan transaksi keluar. Maka tampilan di dashboard ini menyesuaikan tampilan pada admin, yaitu staf gudang. Di sini ditampilkan juga status informasi stok yang kurang. Untuk lebih detailnya, kita lihat di laporan stok hadiah. Laporan stok hadiah ini juga sama seperti kita bahas tadi di tampilannya staf gudang. Jika ingin mendownload laporan, kita bisa mengurutkan berdasarkan pilihan ini, kode hadiah, nama hadiah juga stok. Setelah itu kita preview, kita cetak PDF, nanti hasilnya sama seperti kita lakukan di staf gudang tadi. Seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita klik download seperti tadi nanti jadinya. Ini transaksi mas juga sama, kita bisa mengurutkan berdasarkan kode transaksi, tanggal transaksi, terus kode user, total item, dan juga status. Ini hari ini juga hari ini ya, kita preview, kita cetak PDF, tampilnya sama, nanti kita tinggal unduh juga seperti tadi. Seperti ini yang terbaru tadi. Kemudian untuk transaksi keluar juga sama tampilannya. Preview, kita cek PDF. Ini seperti ini. Masih sama seperti yang kita lakukan pada staf gudang tadi. Jadi demikian tutorial demo aplikasi stok hadiah PT Sari Wisada Generasi Mardika berbasis web yang sudah saya buat. Semoga di kemudian hari dapat berguna sebagai acuan dan juga dapat dikembangkan lebih baik lagi. Demikian tutorial dari saya. Salam sejahtera. Wahyu Febianto Nugroho pamit dari demo ini. Terima kasih.